Welcome to Suara Hair Channel. Setelah senam kita duduk ya di depan rumah dinas itu ya, begitu diumumkan yang swabnya negatif langsung pulang. Ya karena memang bagi saya COVID itu nggak boleh disembunyikan Mas menurut saya. Karena itu berkaitan erat dengan diri kita dan diri orang lain. Masih di ruang tamu bersama saya HRM Permana, tuan rumah di ruang tamu, dan tamu saya Mas Hakim Junaidi, Ketua RT. Betul. Memang jabatannya sekarang masih Ketua RT, betul. Dalam mana lurah, Mas? Oke, di tempat Mas Hakim itu kan tidak terduga, satu RT tiba-tiba 20 orang. Iya. Terkena COVID-19. Betul. Kerepotan macam apa yang dihadapi? Ya, waktu itu langkah saya selaku Ketua RT, saya bentuk tim kecil penanganan COVID di tingkat RT. Dan ini repot kan ya, karena hanya menggunakan tenaga tersisa selain Betul ya. Jadi kebetulan kita buka donasi kepada seluruh warga, dan begitu warga saya 20 orang ke rumah dinas, semua kebutuhan warga kita tanggung. Jadi mulai makan pagi, makan siang, makan malam. Termasuk yang di dalam pun kadang-kadang, Pak, kita kirim bakso, kita kirim. Pokoknya meskipun catering loh. Lah iya, pokoknya di rumah dinas kan, karena memang pokoknya kata mereka kan, katanya di situ sebenarnya nggak ada obatnya, belum ada obatnya. Ya. Kita di rumah dinas juga nggak ada apa-apa, Hakim, pokoknya dibuat seneng-seneng katanya. Pagi senam, kadang-kadang diselingi karaoke sampai malam, sore senam. Jadi ya saya buat warga saya yang di rumah dinas itu merasa nyaman, dia tidak kepikiran bagaimana cara menghidupi keluarga yang ditinggal. Wah, kita bentuk khusus grup WA keluarga dan yang kena COVID. Jadi itu ada yang di rumah dinas, ada juga yang isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya. Enggak ada, maksudnya keluarganya. Oh, keluarga. Keluarganya. Jadi begitu hari Sabtu mereka ke rumah dinas, lah yang keluarganya kan harus kita tanggung. Nah, bahkan lupa saya. Bahkan keluarga yang 20 orang tadi itu dinyatakan positif, hari Sabtu juga kita lakukan rapid. Tapi alhamdulillah semuanya non reaktif. Nah, sehingga hasil seluruh keluarga itu ya udah pokoknya nggak boleh kemana-mana. Karena kan waktu itu juga seperti tadi saya bilang Mas Ayah, jadi pemahaman masyarakat terhadap penderita COVID ini juga menjadi persoalan tersendiri dan menambah persoalan sendiri. Karena di tempat saya sempat dalam tanda petik menjadi public enemy begitu ya. Kamu jangan ke RT 2. RT 2 sedang bombing, nanti kalau keluaran. Zona merah. Padahal orangnya kan udah nggak ada. Orangnya di rumah dinas. Udah di rumah dinas. Jadi sempat ada informasi pedagang sayur itu dilarang RT 2. Terus pada saat orang RT 2 yang tidak kena itu ke ini juga sempat ada semacam jadi delokan wong gitu ya. Mungkin gestur tubuhnya kan kelihatan toh. Misalnya aku toko sampah loh, meski sampan kan pada COVID nanti aku lah gitu lah kira. Jadi dan ini memang menurut saya masyarakat perlu dapatkan edukasi yang benar gitu. Dan menurut saya memang ini tugas mafia menurut saya Mas Ayar gitu. Di awal-awal nangani 20. Nah, belakangan kemudian saya lebih kaget lagi, ternyata Mas Hakim nulis lagi bahwa ternyata penyintas kena juga. Betul. Kenanya itu kapan? Ya jadi agak lama itu Mas, itu kan kejadian tempat saya itu kan di bulan akhir Juli atau awal Agustus ya. Saya kena itu November, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan berikutnya. Jadi sebetulnya sudah tidak berkait dengan yang tidak berkait. Sebenarnya itu tidak berkaitan erat, tetapi ini kelayapan paling lama. Loh, karena kan begitu nggak di KPU kan jadi kita ini terakhir di KPU Jawa Tengah ya? Iya, KPU Jawa Tengah, betul. Saya kembali ke kamu. Ini juga perlu dibahas nih. Kok nggak lanjut lagi gitu? Sebenarnya lebih ke persoalan internal kampus. Jadi begitu kan saya itu kan dihitung itu di KPU 15 tahun loh Mas ternyata. Di kota. Saya kenal ketika
dulu di Gedung Pandanaran lantai Timo ya Mas? Atau sebelumnya kan di belakang masjid Pemkot itu kan. Oh iya. Nah, yang koperasi itu ya 2004. Ya jadi saya kan ternyata nggak terasa di kampus di keluar kampus itu udah 15 tahun. Nah, padahal saya menjadi dosen itu baru 7 tahun lah kira-kira. Sama Pak Rektor udah terlalu lama di luar harus balik. Nah, gitulah kira-kira. Tunjukkan baktimu pada kampus gitu. Jadi memang tidak diizinkan oleh Pak Rektor karena memang kampus saya kan dulu IAIN sudah menjadi UIN sehingga bebannya menjadi lebih berat betul, gitu lah ya. Iya, betul harus. Ya udah karena nggak boleh sama Pak Rektor ya kita balik lah gitu. Kembali ke asal gitu lah. Oke. Nah, gitu. Sudah lanturan tentang KPU balik ke ketua RT lagi. Iya. Akhirnya menjadi ketua RT itu. Nah, jadi nangani kena itu berselang 4 bulan. Iya, 4 bulan betul. Ya. Itu kira-kira kenapa Mas? Jadi begini Mas, kalau di tracing memang saya tes swab itu tanggal 24. Tanggal 25 November. Oktober November. Ya, Oktober ya. November. Tanggal 25 November. Nah, seminggu sebelumnya memang ya saya memang beberapa kali keluar kota, ada takziah, ada apa, termasuk sama istri saya juga. Kemudian di seminggu terakhir itu memang ada salah satu warga saya yang dulu juga kena COVID. Nah, beliau itu kondisi kesehatannya kurang fit. Jadi beliau agak sesak napas, kemudian ada batuk-batuk. Dulu kena, kemudian kena lagi gitu? Akhirnya kena yang kedua ini. Ya, jadi yang berarti kan tanggal 25 sekitar tanggal 18-an lah kira-kira. Nah, saya sempat ngantar beliau itu ke dokter 2 kali. Kemudian karena ternyata ya saya juga komunikasi juga dengan puskesmas gitu ya. Kemudian beliau akhirnya tanggal 25 itu kan hari Rabu lah. Hari Seninnya itu beliau dibawa ke rumah sakit karena memang kondisinya agak sesek dan dilakukan swab. Positif. Positif hari hari Selasa. Nah, begitu positif ya seperti tadi saya bilang, saya lapor juga ke Bu Indah. Ini kesadaran bahwa karena memang betul, berinteraksi gitu ya? Ya, karena memang bagi saya COVID itu nggak boleh disembunyikan Mas menurut saya. Karena itu berkaitan erat dengan diri kita dan diri orang lain. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa di tracing itu penting, tetapi jangan kemudian dipahami bahwa penyebab kita itu karena seseorang itu yang menurut saya tidak pas. Karena kan kita kan tidak hanya ketemu dia yang positif. Waktu kita di tempat lain kan kita nggak bisa. Nah, makanya saya mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, akhirnya yaudah berarti Pak Hakim, istri sama keluarganya bapaknya harus di swab. Nah, swab lah akhirnya kita. Alhamdulillah keluarga bapaknya itu yang positif kena itu istrinya kena. Kemudian yang tes bareng saya, istri, kemudian anaknya beliau cowok 1, cewek 1. Itu positif. Yang cowok semua. Saya yang cowok positif. Tapi istri enggak? Istri enggak, alhamdulillah enggak. Kemudian putra beliau. Tapi kalau yang kali ini enggak pelukan ya? Enggak, karena mungkin secara mental sudah siap lah. Toh hanya kita aja. Beda dengan yang pertama kan banyak orang gitu. Jangan bisa bayangkan kan ya. Jadi awal-awal COVID-nya itu kan edukasi kita juga belum seperti sekarang, belum komplit. Kemudian kita harus menghadapi itu. Jadi tentu shocknya saya yang pertama. Malah begitu saya ini shock, saya udah istilahnya udah tegar. Dan saya udah punya kesadaran, berarti saya harus isolasi aja mandiri. Nah, akhirnya begitu tesnya hari tanggal 25, hari Rabu, Jumat keluar, udah saya langsung kontak, Bu, saya harus isolasi mandiri. Nah, waktu itu saya ngontak rumah dia masih penuh, saya sempat ke provinsi juga, karena saya pengen ke tempat isolasi yang provinsi. Yang provinsi, saya sempat kontak COVID provinsi dan akhirnya saya dapat di Serondol itu loh. Yang tempat BP itu loh, untuk pelatihan itu loh, yang BPSDM. Nah, BPSDM itu. Jadi saya di sana. Sempat di sana berapa hari itu? Saya semalam. Semalam, tapi begitu hari Sabtu siang ada kosong, saya kembali ke rumah dinas. Karena memang menurut saya
ya ini bukan tentu bukan tidak ingin ke situ ya. Artinya di rumah dinas itu mendengar ceritanya warga saya yang 20 orang itu kok lebih terasa enak. Karena kalau di rumah dinas itu kita bisa kumpul, meskipun satu kamar-kamar itu ya sekat-sekat, tapi kan bisa kumpul. Ceritanya itu ceritanya. Sehingga kalau di Selondo kan satu kamar kayak hotel itu, tempat pelatihan satu kamar satu, meskipun secara fasilitas lebih enak, ada AC, ada TV sendiri, ada kamar mandi sendiri. Pokoknya seperti di hotel lah. Itu seperti di kampung nih, kalau rumah dinas gitu kan. Wah ini kayaknya saya lebih enak, lebih nyaman mendengar ceritanya. Iya, tapi kan saya kan sukanya, kita kan jago koya-koya gitu ya. Suka inilah, suka banyak teman lah. Akhirnya udah saya juga sendiri tuh, saya berangkat sendiri, bangun berdiri, saya masuk. Nah ternyata apa yang diomongkan warga saya di situasi di rumah dinas memang betul-betul nyaman. Jadi waktu itu saya langsung diperiksa. Denyut nadi, suhu, tekanan darah, dan ya normal. Memang saya itu OTG gitu. Oh iya, saya di Pak Hakim ini OTG. Selama di rumah dinas, Mas, itu kan masih ngajar itu ya? Masih ngajar online ya? Ya, WFH kita masih. Apa yang dilakukan selama di sana? Jadi karena kan memang aktivitas rumah dinas itu kan diawali dari sekitar habis subuh itu ya. Jadi mulai 5:30 itu sudah dioyak-oyak. Untuk Untuk senam. Nah, jadi biasanya sekitar jam 6 atau maksimal setengah 7 kita senam sampai jam 7:30. Ya saya ikut seperti biasanya. Nah, habis itu terus 7:30 itu nunggu pengumuman. Hasil swab penyangkapannya seperti apa? Kayak yudisium gitu. Iya betul. Jadi setelah senam kita duduk ya di depan rumah dinas itu ya tentu masih tetap berjarak ya, sambil berjemur, sambil berpikir gitu kan. Itulah kita itu begitu diumumkan yang swabnya negatif langsung pulang. Nah kalau yang enggak ya berarti setelah itu saya biasa S2, S3 ya gitu. betul yang tadi saya bilang ada S2, S3, S4 lah. Saya pokoknya saya di ruangan sampai jam 10-an saya biasanya. Ya kita ya ini lucu-lucu juga kadang-kadang. Kan semua orang sambil berjemur, sambil menyibukkan diri pakai HP Mas. Kadang lihat orang ketawa-ketawa. Sambil pegang Android-nya masing-masing gitu. Nah, setelah itu saya biasanya baru ngerjakan tugas-tugas kampus gitu ya. Kalau pas jam ngajar ya saya jam ngajar. Tetapi memang saya usahakan tidur saya. Itu tidur tertib gitulah ya. Itu tertib ya. Saya begitu jam 11 atau jam berapa saya istirahat. Ya kadang-kadang ketiduran. Nah, biasanya kalau ngetik-ngetik gini kan cepet tidur. Nah, nanti kalau ngobrol enggak. Kalau ngobrol enggak ya. Nah, terus sholat biasa, terus kita makan siang. Nah, makan siang kita kesempatan untuk ketemu semua teman-teman. Karena saya biasanya lebih suka makan di luar, di depan rumah dinas itu. Ada yang duduk-duduk melingkar, ada yang meja, tenis meja itu untuk alas. Ya, biasanya begitu. Oke, terima kasih Mas Hakim atas kehadirannya di ruang tamu, bisa bercerita. Saya kira ini penting, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi. Jika Anda merasa perbincangan ngalor ngidul saya dengan Mas Hakim itu bermanfaat, silahkan share sehingga manfaat itu tersebar jauh lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, yang menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan konten-konten yang semacam ini. Terima kasih Mas Hakim. Terima kasih Mas Ayar, bisa diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Oke, terima kasih sekali lagi dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hyarem Permana, yuk berbagi cahaya.